Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Diva Ananda Putra dengan NIM 21150911013 dari kelas 2B Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi CRM dan bisnis intelijen studi kasus pada Martanesia Distro Banyuwangi. Presentasi ini digunakan untuk memenuhi bagian tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana sih profil dari Martanesia. Martanesia merupakan salah satu distro di Kabupaten Banyuwangi yang sedang diminati saat ini. Martanesia Distro menjual pakaian distro yang didesain dan diproduksi sendiri olehnya. Pelanggan Martanesia adalah semua kalangan, mulai dari yang paling kecil sampai yang dewasa. Tetapi mayoritas pelanggan Martanesia adalah kaula muda atau yang sering kita sebut sebagai generasi milenial. Pada saat ini, Martanesia memiliki outlet atau toko khusus yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Namun, seiring mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin luas, Martanesia juga melakukan promosi dan penjualan produknya melalui e-commerce atau yang sering kita sebut sebagai toko online, dan juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan CRM pada Martanesia? Penerapan strategi Customer Relationship Management atau yang disebut CRM yang dilakukan oleh Martanesia dimulai dengan pengumpulan data pelanggan. Martanesia mengumpulkan data pelanggan dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan buku tamu di setiap toko, dan yang kedua disediakan formulir pendaftaran kartu member. Buku tamu berisi data calon pelanggan, saran, kritik, atau pesanan pelanggan. Pelanggan Martanesia yang ingin menjadi salah satu pemilik kartu member harus mengisi formulir khusus yang berisi informasi tentang data pribadi kandidat anggota yang perlu diisi, seperti nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, alamat sekarang, kode pos, nomor HP, Facebook, Instagram, dan email. Berdasarkan formulir pendaftaran di atas, Martanesia menerima data dari pelanggan. Semuanya seminggu sekali dikirim ke divisi khusus pelanggan di pusat, yang itu kemudian diintegrasikan ke dalam perangkat lunak atau basis data pelanggan. Nah, dengan dukungan otomatisasi layanan, perusahaan dapat memberikan pelayanan terhadap pelanggan dengan baik. Selain menggunakan layanan pada setiap toko, Martanesia juga memberikan layanan secara online. Layanan pada toko yang dimaksud adalah customer service yang melayani pelanggan secara langsung, yaitu melayani saat bertransaksi pada toko. Untuk layanan online, Martanesia menggunakan kartu member yang langsung terhubung dengan divisi khusus pelanggan. Selain itu, Martanesia juga menggunakan media sosial untuk melayani kebutuhan pelanggannya, yaitu melalui Facebook dan Instagram yang saat ini memang sedang disukai oleh kaum milenial yang menjadi pelanggan utama dari Martanesia. Untuk yang selanjutnya, apa sih hambatan-hambatan penerapan CRM pada Martanesia? Dalam penerapannya, terkadang program pelanggan yang dibuat mengalami berbagai kendala. Hambatan yang dihadapi tidak hanya berasal dari faktor internal saja, tetapi juga faktor eksternal dari perusahaan. Adapun hambatan internalnya, yang pertama adalah keterbatasan anggaran biaya untuk melakukan pertemuan anggota dan program pelanggan, sehingga program yang telah ditetapkan sangat memerlukan biaya besar pada pertemuan anggota. Yang kedua, adanya pergantian karyawan yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan memberi pengetahuan pelanggan tentang program baru, sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga, yaitu adanya salah penangkapan dan dalam penyampaian dan pemahaman tentang program yang diadakan, sehingga berdampak pada tingkat keberhasilan dari program tersebut.
Yang keempat, jumlah anggota yang begitu besar dan belum adanya sistem informasi teknologi yang canggih untuk menangani kegiatan sales call dan masih menggunakan sistem manual, yaitu WhatsApp menggunakan gadget masing-masing. Seharusnya untuk memudahkan cukup menggunakan suatu sistem atau program IT yang dapat mengirimkan secara otomatis ke ratusan hingga ribuan nomor sekaligus. Tentu saja hal ini memerlukan tambahan biaya untuk hardware maupun softwarenya. Yang selanjutnya yaitu kurangnya tim divisi khusus pelanggan yang bertugas melakukan pengelolaan pelanggan, sehingga kontrol pelaksanaan program untuk pelanggan masih kurang, terutama pada luar kota. Untuk hambatan eksternalnya, yaitu terdapat banyak distro pesaing yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga membutuhkan inovasi-inovasi dan kreativitas baru, terutama dalam hal menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor cuaca seperti musim hujan yang membuat kunjungan ke toko menjadi menurun, sehingga untuk memberikan informasi terkait program kepada pelanggan secara langsung bisa dibilang terkendala. Yang untuk selanjutnya, bagaimana sih dampak penerapan Customer Relationship Management pada Martanesia? Ini memiliki beberapa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yang pertama, membantu mengidentifikasi pelanggan Martanesia dengan menggunakan database pelanggan untuk mengetahui informasi dari pelanggan Martanesia tersebut. Hal ini akan memudahkan Martanesia untuk memberikan sebuah pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Selain itu, program pelanggan yang dibuat oleh Martanesia dapat lebih tepat sasaran, sehingga diharapkan bisa membuat sebuah loyalitas yang tinggi dari pelanggan tersebut kepada Martanesia. Yang kedua yaitu membantu Martanesia dalam melakukan analisis pelanggan. Penerapan CRM dapat mempermudah analisis pelanggannya, yang dengan adanya checkpoint dalam kartu member pelanggan. Dengan melihat checkpoint, Martanesia dapat mengetahui dan melakukan analisis pelanggannya, yaitu pelanggan tetap maupun pelanggan biasa dari toko tersebut. Pelanggan tetap adalah pelanggan yang telah mencapai 10 checkpoint atau lebih, sedangkan pelanggan biasa adalah pelanggan yang memiliki checkpoint kurang dari 10. Untuk pelanggan biasa, Martanesia memberikan penawaran-penawaran atau diskon khusus pelanggan baru tersebut, sehingga bisa melakukan transaksi kembali, sehingga meminimalisir adanya kehilangan pelanggan atau pelanggan beralih kepada toko lain pesaing. Dan untuk pelanggan tetap, Martanesia memberikan fasilitas lebih seperti pengembalian jika barang tidak sesuai, agar hubungan yang terjalin tetap terjaga dan pelanggan tersebut semakin loyal kepada Martanesia. Yang selanjutnya ya ada membantu mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Penerapan CRM membantu Martanesia untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggannya, yaitu dengan aplikasi online seperti Facebook dan Instagram maupun email. Beberapa aplikasi tersebut membantu Martanesia agar lebih mudah dalam mengembangkan hubungan dengan pelanggan serta memberikan informasi dengan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu membantu seluruh aspek penjualan dan pemasaran Martanesia. Penerapan CRM pada Martanesia dapat meningkatkan volume penjualan melalui penawaran-penawaran dan diskon khusus pada pelanggan berdasarkan informasi keinginan yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Dengan adanya database pelanggan, Martanesia akan lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan pelanggannya. Promo yang diberikan dapat diinformasikan melalui sosial media berdasarkan database yang ada seperti Facebook dan Instagram, sehingga penawaran promo tersebut dapat maksimal dan tetap tepat sasaran kepada pelanggan yang dituju. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan tim khusus untuk mengelola IT, yang ini berdampak pada penambahan pengeluaran biaya perusahaan. Yang kedua, sistem data pelanggan yang terkadang error membuat pelanggan menjadi terkendala. Untuk yang selanjutnya adalah penerapan bisnis intelligence.
Martanesia memanfaatkan sebuah platform toko online yang merupakan suatu perangkat lunak berbasis aplikasi yang dirancang untuk mempermudah akses informasi mengenai penjualan kaos distro di Martanesia. Platform toko online atau e-commerce ini dapat diakses melalui smartphone. Pada dasarnya, toko online ini merupakan suatu aplikasi belanja online yang bisa menghasilkan informasi, diantaranya daftar produk yang dijual Martanesia, metode pembelian yang berlaku di Martanesia, dan pemesanan secara online produk di Martanesia. Dengan toko online tentu diharapkan akan berdampak pada peningkatan penjualan produk, karena pelanggan dapat mengakses toko juga dari mana saja dan kapan saja, cukup melalui smartphone-nya masing-masing. Adapun tingkat keberhasilan dari proses bisnis intelijen pada penerapan dan pemanfaatan toko online pada Martanesia adalah sudah cukup berhasil, meskipun tentu masih terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, dengan adanya platform toko online pada Martanesia, pengguna yang dalam hal ini adalah calon pembeli akan mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi produk yang dijual Martanesia. Yang kedua, aplikasi yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, cukup dengan menggunakan smartphone yang terhubung dengan koneksi internet, sehingga memudahkan calon pembeli yang ingin melihat maupun membeli produk Martanesia. Kekurangannya, tidak semua pembeli mengetahui paham tentang detail produk yang dijual, karena sebagian pembeli jarang membaca info produk yang berakibat pada komplain ketidaksesuaian produk yang dibeli. Selanjutnya, platform toko online yang diterapkan oleh Martanesia ini mempunyai fitur pembayaran menggunakan transfer, sehingga terkadang banyak calon pembeli yang tidak bisa menggunakan metode pembayaran tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulannya, manfaat penerapan bisnis intelijen pada Martanesia ini dirasakan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik perusahaan, karyawan, maupun pelanggan. Martanesia mempercayai bahwa dengan penerapan bisnis intelijen, yaitu toko online yang dilakukan, dapat menjaga kelangsungan bisnis perusahaan serta dapat meningkatkan omset penjualan produk, sehingga Martanesia akan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Bagi karyawan, dengan adanya toko online ini akan mempermudah pengerjaan mereka, karena detail pembelian sudah jelas tercantum pada sistem. Sedangkan untuk pelanggan akan mendapatkan fasilitas lebih dari perusahaan dan mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang produk yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekhilafan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan Para Santi. Om Santi 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 Om.